Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuru ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin di hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhwan Jalan Bunga Wijayakusuma ini pada tanggal 5 Februari 2021 atau bertepatan pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberi kita ujian. Ujian itu hanya memindahkan dari yang satu sisi ke sisi yang lain, dari bencana yang satu ke bencana yang lain, dari azab yang satu ke azab yang lain, terus berganti daripada azab yang Allah berikannya. Hari ini Allah menguji kita sudah hampir 1 tahun dengan namanya penyakit corona. Hidup tak nyaman, duduk pun sudah mulai jarang-jarang. Yang namanya bepergian pun kemana-mana harus memakai masker. Bahkan yang ironisnya saling curiga-curigaan. Jangan-jangan dia yang kena, jangan-jangan awak yang kena. Itulah kalau Allah sudah memberikan yang namanya suatu penyakit. Kaum muslimin, sebagai pemahaman kita harus tahu, yang mengundang bencana itu adalah kitalah yang mengundang bencana itu. Kitalah yang meminta daripada supaya bencana itu, penyakit, musibah yang datang. Rasulullah bersabda, "Idza dhahara zina wa riba fil qaryati faqad halu bi anfusihim adaballah." Jika zina sudah ada di tempat satu kampung atau yang namanya riba sudah tidak terkendalikan lagi di satu negara itu, maka Allah akan mengutuskan yang namanya azab dan bencana. Terus digarisbawahin kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak bisa lagi mencegah yang namanya zina dan riba. Bahkan kaum muslimin di hadis yang lain Rasulullah mengatakan nanti ada di satu zaman, bisa kita katakan ini zaman-zamannya kita, ketika orang berzina, bahkan orang yang alim mengatakan jangan berzina di sini. Tolong kalau mau berzina jangan di sini, tempat yang lain saja. Dia tidak mencegah zina itu. Dia tidak melarang zina itu, jangan zina. Tapi dia hanya memindahkan tempat. Itulah karakter orang yang alim nanti yang akan datang di akhir tahun lagi. Begitu dengan riba. Riba begitu banyak ulama tahu bagaimana bahaya riba, bank konvensional itu tahu. Bahkan ironisnya bahkan sang ulama, sang orang alim mensponsori lagi. 350 tahun kita jajah Belanda. Kenapa kita tidak bisa beralih ke bank muamalat pelan-pelan? Tapi pasti ada niat untuk beralih. Begitu lama kita, tapi kita tidak mau. Terbiasa dengan riba. Ini masih masalah dua, baru riba, zina, belum lagi yang namanya narkoba, minuman keras. Bagaimana Allah tidak akan mendatangkan azab? Bagaimana Allah tidak akan mendatangkan bencana? Ini saja dari kita garis bawahin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 cara yang bisa membuat menahan azab Allah. 3 cara yang Allah bisa menahan azabnya. Apa itu? Yang pertama kaum muslimin, wa makanallahu yu'adzibahum wa anta fihim. Al-Anfal 33. Allah tidak akan menghazab suatu kaum kalau dalam kaum itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Penghalang azab pertama adalah ada Rasul yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul dimanapun berada tak pernah yang namanya Allah menghazab yang namanya satu kaum itu. Kalau ada Rasul tidak pernah mendatangkan penyakit. Kita lihat Madinah yang dulu bernama Yasrib. Ketika tidak ada Rasulullah, belum datang Rasulullah ke situ, pohon kurma pun tak mau berbuah, penyakit silih berganti datang, bala bencana pun luar biasa. Akan tapi kaum muslimin,
Setelah Rasulullah hijrah mengganti namanya Yasrib menjadi namanya Madinah Al-Munawwarah, Masya Allah. Pohon kurma pun berbuah luar biasa. Binatang ternak luar biasa yang namanya melahirkan anak. Yang namanya tanah gersang pun Masya Allah subur. Allah berikan limpahan, Allah kasihkan rezeki. Kenapa? Karena di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anta fihim, karena ada engkau ya Rasulullah, kata Allah langsung. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat sebelumnya 32 Al-Anfal Allah menceritakan Abu Lahab, Abu Jahal dan orang Quraisy, wa idh qalu lahum in kana hadha huwa haqqun min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Wahai Muhammad, ini kata Abu Lahab, Abu Jahal dan orang Quraisy menantang Allah dia. Kalau sekiranya betul Allah itu Tuhanmu, agama ini betul, coba kau hujani kami sajalah dengan batu. Kami akan tahu betul enggak kau itu punya Tuhan, betul enggak agamamu. Menantang Abu Lahab, Abu Jahal, menantang orang Quraisy supaya Rasulullah itu mendatangkan yang namanya ajab, itu hujan batu. Kaum muslimin, kalau benar ini agamamu, coba kau datangkan hujani kami dengan batu. Begitu beraninya mereka. Kaum muslimin, mudah bagi Allah hanya menurunkan yang namanya hujan batu karena umat dahulu kaum Ad, kaum Samud, bahkan Allah membalikkan kota Sodom yang namanya banyak LGBT di situ, homoseks. Kaum Ad 8 hari 8 malam dihujani hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkapar semua. Tapi lihatlah ketika Abu Jahal, Abu Lahab menantang Allah, bukan Allah tidak berani menerima tantangan. Allah Maha Pencipta, kun fayakun, pasti Allah berani. Akan tetapi kenapa? Wa anta fihim, kan di tengah itu ada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada Rasulullah. Seandainya saja kaum muslimin ketika Abu Lahab, Abu Jahal menantang Allah, tidak ada Rasulullah, sudah rata yang namanya negeri Arab itu. Akan tapi kaum muslimin, tapi ketika ada Rasulullah, Allah menahan ajabnya. Kaum muslimin, bisa kita lihat bagaimana Allah begitu cintanya sama Rasulullah. Kalau saja seandainya di Indonesia ini ada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan menahan bencana. Akan tetapi sang mulia itu pun telah tiada. Ini yang namanya apa? Penghalang ajab yang pertama. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghalang ajab yang kedua apa? Yaitu kita lihat lagi, ajab yang kedua adalah sambungan dari Al-Anfal. Wa makana Allahu adibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan ajab atau bencana selama di kota itu atau di kampung itu atau negeri itu ada orang yang beristighfar minta ampun. Orang yang masih mau melaksanakan sholat, beristighfar kepada Allah, mengingat Allah, tidak mau Allah menurunkan yang namanya bencana. Pertanyaan kaum muslimin, kenapa? Ini kita Indonesia ini silih berganti bencana, banyak orang sholat yang luar biasa, istighfar siang malam, bahkan mengadakan pengajian takbir akbar segala macam, bahkan zikir sana zikir sini, toh Allah masih luar biasa menghajatnya. Kenapa? Saatnya kita introspeksi diri. Ada yang salah dengan istighfar kita. Ada yang tak beres dengan solat kita. Solat tapi tak beres. Kaum muslimin, kita lihat, kita solat, betul kita solat, tapi dalam solat kita masih mencari duit. Dalam solat kita masih mencari jabatan. Ini yang Allah tidak inginkan. Kita solat, betul kita solat, tapi dalam solat kita masih menceritakan keburukan orang lain. Mana bisa mungkin kita mengukur baju kita dipakai orang lain? Seharusnya cermin itu kita letakkan kepada diri kita, pantaskah kita atau tidak ini. Jangan kita mengukur orang lain, gak patut itu, sombong kali kita. Kita hanya mengukur diri kita sendiri, gak patut kita menghina orang. Ini, solat kita, betul kita solat, tapi kita memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah bagaimana mengukuhkan Islamnya supaya umat Islam bersatu. Kita enggak ingin namanya memutuskan tali silaturahmi. Kaum muslimin, tidak ada kita bisa bersatu umat Islam ini kalau kita masih gontok-gontokan. Mari, apa yang tidak bisa kita selesaikan untuk kemajuan daripada Islam ini? Lalu kita sholat, betul kita sholat, tapi enggak peka dengan lingkungan sosial kita. Enggak peduli kita, tetangga kita di samping mau makan, mau tidak, enggak peduli kita. Yang penting kita duduk, anak kita pakai masker, kita pakai masker duduk di rumah, enggak peduli apa tetangga ada beras apa dia, enggak peduli dah. Apa tetangga ada mati, enggak peduli dia. Mau tahlilan pun enggak mau datang, dia enggak mau tahu saya. Nanti ada corona di sana, takut dia. Duduknya pakai masker. Ini bagaimana Allah tidak akan mengajak kita? Bagaimana Allah tidak akan mendatangkan namanya ajab dan bencana kalau masih sifat kita tidak bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan?
maka kita hanya mempermainkan Allah. Bahkan Allah akan mendatangkan azab lebih parah lagi. Kaum muslimin, seandainya satu negara itu adalah bisa menghentikan riba, zina, korupsi, narkoba, maka Allah akan menghentikan namanya bencana. Kita lihat kaum muslimin, contoh ketika negeri Sabah yang luar biasanya beriman kepada Allah, luar biasa, Allah berikan rezeki kesuburan luar biasa. Akan tetapi ketika mereka melaksanakan yang namanya maksiat luar biasa, berzina dan segala macam, maka Allah mendatangkan mudarat yang luar biasa, menghancurkan kota itu. Ini kan setidaknya ini kan menjadi pelajaran bagi umat Rasulullah melihat umat-umat yang dahulu. Oh, begini dahsyatnya Allah membuat umat-umat dahulu. Tapi kita nggak mau tahu, masa bodoh, nggak mau belajar dari umat-umat yang kemarin itu. Kita pikir nggak ada itu, hanya khayalan belaka. Padahal Al-Quran jelas mengatakan, cuma kita nggak peka dengan keadaan. Kaum muslimin, hancurnya suatu negeri karena perbuatan daripada mereka itu sendiri. Sayang kaum muslimin, hari ini orang tak mau menghiraukan lagi yang namanya maksiat. Lihatlah remaja kita hari ini sibuk dengan pacaran, bonceng sana, bonceng sini. SD pun sudah punya pacar, apalagi yang namanya SMP. Lihatlah anak kita hari ini disibukkan dengan main online, main game, dan segala macam. Tidak mau sholat. Waktu sholat pun datang, nggak peduli dia. Sibuk dengan gamenya. Apalagi baca Quran, nggak peduli dia. Lihatlah hari ini anak-anak kita sibuk yang namanya narkoba dan segala macam, nggak peduli. Ini bagaimana Allah tidak murka. Bagaimana Allah tidak menurunkan azab. Sementara kita, orang-orang tua, tidak pernah mengingatkannya. Kaum muslimin, seandainya satu penduduk itu bisa bertobat, bukan hanya Indonesia, pendak kota Medan, tidak berkota Medan terlalu besar, adalah bagaimana kita menjaga daripada anak-anak kita saja ladu. Lihat keluyuran anak perempuan kita malam minggu ke sana ke sini, kita menjaga supaya mencegah azab, supaya jangan datang daripada bala ke negeri kita. Lalu yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah supaya tidak menghajab orang? Yaitu Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 117. Wa makana rabbuka liyuhlika qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan pernah menurunkan bencana kalau dalam kaum itu ada orang-orang kelompok orang yang muslihun. Kenapa orang Allah tidak menyebut orang soleh? Apa beda orang soleh dengan muslihun? Kalau orang soleh bedanya, kalau orang soleh untuk dirinya sendiri saja, nggak peduli dari orang lain. Datang dia ke masjid sholat subuh, dia mantap, bayarnya zakat, naik haji berkali-kali, sempurnalah hidupnya. Itu namanya orang soleh. Isinya tak pakai jilbab pun dia nggak mau peduli, diam saja. Anaknya punya pacar pakai baju seksi, dibawa ke sana, dibawa ke sini pun nggak peduli dia. Anaknya main judi, narkoba, dia tak peduli juga. Orang kayak gini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Tapi kalau kita kaum muslimun, kalau orang muslihun, apa? Selain dirinya soleh, dia ingin juga supaya yang lainnya adalah bisa menjadi soleh. Paling tidak dia ingin amal ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Kaum muslimin, maka kelompok-kelompok orang yang berani mencegah maksiat, seharusnya merekalah kaum muslim yang kita hargai. Merekalah yang menghalang daripada azab Allah jatuh ke tempat ke tempat kita. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang berani. Orang yang berani, kenapa? Karena dengan keberanian mereka menutup tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala pelacuran, maka azab Allah tertahan. Tapi kaum muslimin hari ini, orang-orang yang begitu kadang-kadang sangat dibenci. Sangat dibenci dan tidak diinginkan. Inilah masalah kita berhasil atau tidak. Yang penting kita adalah sudah mengingatkan orang untuk tidak berbuat kejelekan. Kaum muslimin, Rasul bersabda, apa kata Rasul? Kata Rasul kepada para sahabatku, takutlah engkau kepada yang namanya apa? Satu kesedihan yang paling besar. Apa ya Rasulullah satu kesedihan yang paling besar itu? Rasulullah langsung berkata, ketika nanti di padang masa nanti ada satu ketikaan yang luar biasa. Bahkan dalam satu hadis mengatakan yang namanya neraka jahanam sampai 400 kali minta ampun kepada Allah untuk tidak didekatkan yang namanya dengan yang namanya lubang yang luar biasa itu. Masya Allah, kita tahu yang namanya neraka jahanam begitu takut kepada yang namanya lubang itu sampai-sampai dia minta ampun kepada Allah 400 kali dalam satu hari. Dalam satu hadis mengatakan 70 kali. Wahai Rasulullah, lubang apakah itu? Ya Rasulullah, sehingga yang namanya kita lihat yang namanya neraka jahanam sampai begitu takut kepada Allah, jangan didekati lubang itu. Ada suatu lubang kata Rasulullah,
Nanti di akhirat lubang itulah yang akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah, yang orang yang cukup parah. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah yang akan masuk ke lubang itu? Sementara neraka jahanam pun takut, yaitu para alim ulama. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang membiarkan yang nama kemaksiatan. Dia lihat maksiat tapi dia dibiarkannya. Inilah orang-orang yang Allah memberikan nanti satu lubang yang luar biasa, yang neraka jahanam yang takut. Kenapa kita bilang kata alim ulama? Alim ulama, dia alim akan tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau bagaimana menasihati orang lain. Dia lihat ada kemungkaran, dia lihat ada kemaksiatan, tapi hanya dia diam saja. Inilah yang Allah persiapkan lubang ini nanti untuk orang-orang yang alim akan tetapi tidak bisa menjaga kealimannya dan dia sia-siakan ilmunya. Kaum muslimin, begitu mulianya orang yang muslihun, soleh pada dirinya dan bisa mencegah daripada maksiat. Dan hari ini kaum muslimin, kekuatan itu ada pada siapa? Ada pada polisi, ada pada kemiliteran, ada pada anggota dewan, ada pada kepling, ada pada lurah yang bisa membuat perda-perda apa untuk mencegah maksiat supaya bala jangan datang lagi ke tempat kita. Hebat pun seorang ulama, hebat pun seorang ustadz, cuma hanya ngomong di masjid saja. Itu pun kalau ada orang yang ke masjid dengar. Kalau tidak, maka dakwah itu tidak sampai. Kaum muslimin, masalah umat ini tidak selesai dengan yang namanya khutbah cuma 15 masjid ini. Kaum muslimin, kita selalu disibukkan dengan protokol kesehatan, tapi kita lupa protokol keimanan. Kita tak pernah bilang jangan berzina, jangan makan riba. 1000 tahun pun pakai masker. Kalau maksiat makin parah, maka Allah akan menggantikan kepada bencana yang lain. Sayangnya kaum muslimin, sampai hari ini Menteri Kesehatan tak pernah mengatakan bertaubatlah, janganlah lakukan maksiat. Yang ada hanya jagalah protokol kesehatan, tetapi membiarkan maksiat merajalela. Inilah penyebab ajab Allah turun kepada kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wattaqaballahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.